Milikilah pengetahuan dasar kekristenan agar Anda bisa menjadi alat Tuhan di tempat Anda berada. Renungan harian 29 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Ladang Misi di Depan Pintu Kita. Nats yang diambil Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Ketika pekerjaan kaum baptis bertumbuh di Amerika, banyak gereja baptis lokal mulai menyadari bahwa amanat agung tidak selalu mengharuskan perjalanan ke luar negeri, namun bahwa tantangan misi luar negeri dapat ditemukan di halaman belakang rumah mereka sendiri. Di pantai barat Amerika, orang-orang Kristen segera menemukan bahwa pendatang-pendatang dari Oriental memberikan tantangan langsung. Gereja baptis pertama di Portland, Oregon mulai mempertimbangkan populasi Tionghoa di sekitar mereka. Dan pada tahun 1874, misi komunitas Tionghoa setempat dimulai. Reverend D.J. Pearce datang ke gereja baptis pertama pada tanggal 22 Juli 1874. Dan tak lama kemudian, sebuah komite beranggotakan 5 orang dibentuk untuk mempertimbangkan pelayanan tersebut. Gembala Pearce menulis surat kepada Reverend Izzy Simmons, seorang misionaris baptis yang sedang cuti dari Tiongkok yang tinggal di San Francisco, dan menyampaikan kebutuhannya. Hasilnya mulai terungkap pada tanggal 11 November 1874. Ketika Reverend Simmons dan Donggong, seorang warga negara Tiongkok yang sudah bertobat, tiba di Portland untuk menjalankan tugas tersebut. Sedikit yang diketahui mengenai kehidupan pribadi awal Donggong di Tiongkok. Dia berimigrasi dan menjadi pekerja di komunitas Tionghoa di San Francisco. Gereja baptis pertama di San Francisco telah memulai misi ke orang-orang Tionghoa, dan Donggong muda adalah seorang petobat awal. Dia telah dilatih oleh Reverend John Francis di San Francisco dan merasakan ada kemampuan dan minat pemuda tersebut dalam pelayanan Kristen. Reverend Francis membawanya ke dalam pelayanan pendidikan. Gong lalu mendapat izin untuk berkhotbah pada tahun 1869. Setelah berdiskusi tentang upaya yang akan dilakukan oleh Portland, diputuskan untuk memulai sebuah sekolah. Kurikulumnya akan mencakup pengajaran bahasa Inggris pada malam hari kepada orang-orang Tionghoa di daerah tersebut. Dan kemudian pada Kamis malam Gong akan memimpin pelayanan khotbah atau pengajaran. William Dean, misionaris baptis terkenal yang sedang cuti dari Tiongkok, ditunjuk sebagai direktur sekolah tersebut. Lembaga pelatihan dibuka pada tanggal 13 November 1874. Sekolah minggu yang diadakan pada hari Minggu tanggal 29 1874. Dihadiri 22 siswa. Dukungan terhadap Donggong diberikan oleh kaum baptis di Portland. Sebelum akhir tahun 1874, sekolah tersebut telah berkembang menjadi lebih dari 100 siswa. Upaya ini menghasilkan pembaptisan orang-orang Tionghoa yang bertobat, dan Donggong segera didaftarkan sebagai penerjemah atau pengkhotbah. Pada tanggal 22 Juni 1875, Donggong ditabiskan dan diyakini bahwa ia menjadi orang Asia Amerika pertama yang ditabiskan di kalangan baptis. Dewan pentabisan terdiri dari para utusan dari gereja-gereja di Oregon City, Salem, Shiloh, Albay, Amity, dan McMinnville. Reverend Donggong aktif dalam menentang perdagangan opium di antara rekan-rekan Tionghoanya, dan dia melawan geng-geng Tionghoa yang mengendalikan struktur sosial komunitas pekerja Tionghoa. Pada tahun 1879, Reverend Gong memutuskan untuk kembali ke Tiongkok. Sedikit yang diketahui tentang karyanya di sana, selain bahwa sekitar waktu pergantian abad, ia kembali ke Amerika Serikat dan meninggal di California. Reverend Donggong telah menjadi pembuka jalan dalam banyak penjangkauan nasional gereja-gereja baptis di seluruh Amerika. Gereja-gereja baptis lokal yang dikelilingi oleh orang-orang berbahasa Spanyol, Italia, China, dan banyak kelompok bahasa lainnya mulai mendirikan misi, seringkali pada hari Minggu sore untuk menjangkau Yerusalem mereka. Ketika saya masih kecil, misi berbahasa asing merupakan penjangkauan yang sangat populer di banyak gereja di wilayah tempat saya dibesarkan. Misi ini menjadi model wadah peleburan Amerika.
Namun pekerjaan tersebut biasanya hanya membuahkan misi, karena ketika generasi kedua muncul, mereka ingin berbicara dalam bahasa Inggris. Lambat laun, bahkan gereja-gereja baptis yang berbahasa Jerman, Rusia, dan Rumania kembali menggunakan bahasa Inggris pada kebaktian utama, dan kemudian menggunakan bahasa ibu hanya untuk orang lanjut usia pada kebaktian sekunder. Saat ini di Amerika kembali terjadi pembaruan migrasi besar-besaran penduduk asing. Komunitas di beberapa daerah memasang iklan dalam bahasa Arab, dan beberapa kelompok bahasa yang lebih kecil di Asia Tenggara menetap di kawasan industri di kota-kota kita. Tampaknya banyak dari mereka hanya dapat dijangkau melalui bahasa ibu mereka. Kita sebaiknya menyadari bahwa amanat agung mencakup orang-orang ini tepat di depan pintu kita. Salah satu lembaga misi baptis telah membuat tanda-tanda yang dipajang di pintu keluar banyak gereja baptis lokal di seluruh negeri. Tanda-tandanya berbunyi, Anda sekarang memasuki ladang misi. Jika nanti Anda merasa sedih mendengar siaran bahasa asing di band radio Anda, atau merasa muak dengan kelompok-kelompok nasional di Amerika yang mengajukan petisi untuk kelas-kelas di sekolah-sekolah lokal dalam bahasa mereka, berhentilah sejenak untuk berpikir bahwa kita juga berhutang Injil kepada mereka. Mungkin gereja lokal Anda dapat membuka pintunya pada hari Minggu sore untuk menyebarkan Injil. Hal ini tentu patut kita pertimbangkan dengan cermat. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, saya pernah tinggal di Amerika beberapa tahun dan melihat bahwa ada berbagai bangsa lain membanjiri Amerika Serikat untuk belajar, untuk mengandu nasib, mengejar American Dream, dan juga ada yang kebanyakan uang yang pergi untuk mencari tempat pensiun yang tenang. Suatu kesempatan saya diajak oleh seorang Seaman Mission, misi pelaut, untuk mengunjungi sebuah kapal karena dia dapat informasi bahwa lebih dari 10 awak kapalnya adalah orang Indonesia. Setelah dapat izin dari kapten, kami turun ke kapal melakukan penginjilan, bahkan semacam kebaktian kecil. Awak kapal yang hampir semuanya non-Kristen sangat senang mendengar Injil. Saya dapatkan kesan bahwa sesungguhnya jika kita mau memberitakan Injil, kesempatan selalu ada. Poin kedua, cerita di atas memberitakan kita start awal dari usaha penjangkauan masyarakat Tionghoa di Amerika Serikat, khususnya di San Francisco. Donggong, sayang saya tidak tahu nama lengkapnya, adalah orang pertama yang dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjangkau masyarakat Tionghoa di sana. Jika kita bersedia menjadi alat Tuhan, sesungguhnya di sekitar kita pasti ada orang-orang yang secara bahasa atau kedaerahan atau suku atau kebangsaan bisa kita dekati dan Injil bisa lebih gampang diterima. Syaratnya ialah bahwa diri kita harus sudah sungguh diselamatkan, dan juga kita perlu paham doktrin dasar kekristenan, dan itu tidak terjadi tanpa usaha. Maka itu belajarlah jika ada kesempatan. Poin ketiga, saya tahu mengapa banyak orang Kristen tidak berani bersaksi. Penyebabnya ialah yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan dasar yang cukup. Dia takut jika dia ditanya, apalagi diajak berargumentasi atau berdebat. Dia tidak memiliki pengetahuan, dia tidak punya alasan mengapa percaya ada Allah, dan dia tidak tahu mengapa dia percaya Alkitab itu firman Tuhan. Terlebih lagi, dia tidak tahu mengapa hanya melalui percaya kepada Yesus saja seorang bisa masuk surga. Dan saya sangat heran karena saya bertemu dengan banyak orang Kristen yang dalam kondisi demikian, namun mereka tidak berusaha untuk belajar. Apakah Anda adalah salah satu seorang yang demikian? Mari belajar, kami sediakan kesempatan untuk Anda. Demikian renungan hari ini 29 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.